Udah bisa. Udah kelihatan belum ya? Kelihatan nggak ini? Share screen-nya. Kelihatan. Tadi yang budget line, ngerti nggak? Yang garis budget line tuh. Ulangin sekali lagi dong yang itu. Oke, gue ulangin ya. Oke. Nah, budget line kan kayak gini nih. Ini barang Y, ini barang X. Nah, ini si kurva budget line-nya. Garis seperti ini. Nah, ini budget line. Nah, misalkan ada titik di sini. Ada titik di sini. Ada titik di sini. Ada titik di sini. Sama ada yang di sini. Nah, titik sepanjang kurva budget line ini titik yang maksimal. Titik yang di luar budget line yang ini titik tidak dapat dijangkau karena budget kita untuk membeli suatu barang itu tidak mencukupi untuk membeli barang tersebut. Kalau untuk titik yang ini titik terjangkau. Yang ini titik terjangkau. Ini terjangkau. Terjangkau. Ini terjangkau nih. Kali ini enggak. Kenapa titik ini terjangkau tapi enggak masuk kurva budget line, kurva anggaran? Karena memiliki anggaran sisa atau uang sisa dalam membeli barang. Jadi misalkan pengen beli barang, ini barangnya 2, barang X-nya 1, harganya 5.000. Tapi di sini misalkan 5.000 ya, sedangkan anggaran kita yang ini 10.000. Ininya 10.000. Berarti kan ada sisa 5.000 tuh. Nah, itu belum maksimal kepuasannya. Jadi ini titik yang terjangkau tetapi kepuasannya tidak maksimal. Yang maksimal itu titiknya sepanjang kurva budget line yang ini. Paham kan ya? Gimana? Mau lanjut atau gimana nih? Lanjut nomor 6 atau gimana? Berarti persinggungan antara kurva budget line sama kurva indifferent Itu itu titik yang maksimal. diinginkan konsumen Iya, betul. untuk mencapai kepuasan yang maksimum gitu. Iya, betul. Oh iya. Oke, Gi. Yang lain gimana? Ada yang mau nanya nggak? Kalau maksimum itu harus 10.000 atau 5.000 gitu. Kalau misalkan anggaran kita 10.000 nih ya, pokoknya si anggaran kita 10.000 itu harus habis. Mau itu 5.000 buat barangnya, 5.000 buat barang X, pokoknya 10.000 itu harus habis untuk mencapai kepuasan maksimal yang ingin dicapai. Harus habis anggaran tersebut. Gimana, Yon? Ngerti. Yang lain gimana nih? Ada yang mau tanyain nggak? Boleh ulang nggak? Oke, jawab dulu ya. Wait, sorry. Nah, ini kan ada titik barang Y, barang X. Ini kita ngejelasin kurva budget line atau kurva anggaran. Nah, ini kurva anggarannya itu bentuknya kayak gini nih. Ini sampai sini. Ini kurva anggaran. Kalau ada titik di luar kurva anggaran di sini, terus ada titik di garis kurva anggaran di sini, sama di sini. Terus ada lagi titik di bawah kurva anggaran. Kalau titiknya berada di kurva
di luar kurva anggaran, yang di garis kurva anggaran ini, yang ini. Nah, ini nih kurva, ini nih titik yang tidak bisa dijangkau karena anggaran kita nggak mencukupi untuk membeli barang tersebut. Ini tak terjangkau. TK aja ya, tak terjangkau. Kalau kurva yang ini titik 1, 2, 3, ini kurva yang terjangkau dan kurva yang maksimal. T aja ya. Nah, kalau misalkan kurva yang ini, titik yang ada di sini, yang di bawah kurva budget line, ini titik yang terjangkau, tapi tidak memuaskan kepuasan si konsumen karena memiliki anggaran sisa. Misalkan contohnya kita punya anggaran 10.000, berarti si garis ini 10.000 nih, si garis budget line ini 10.000. Nah, misal kita pengen beli dua barang Y di sini, misalkan 2, di sini misalkan ini 2 barang X ya, di sini 2. Nah, 2 barang X, 2 barang Y ini harga satuan barang Y-nya itu 2.500, X juga 2.500. Berarti kan 2 dikali 2.500 barangnya kan 5.000. 2 dikali 2,5 kan 5.000 tuh. Sama dengan 5. Ini untuk barang Y. Kalau untuk barang X juga sama, 2 dikali 2,5, 2.500. Ini juga 5. Nah, total si ini tambah nih totalnya. Ini harus 10.000. Yang ini nih, harus 10. Biar kepuasannya sama, kepuasannya maksimal. Jadi kalau kita megang uang 10.000, kalau dalam kurva budget lain itu tuh uangnya harus habis, harus 10.000. Mau barangnya belinya 3, barang X belinya 1, itu pokoknya 10.000 tuh harus habis. Kayak gitu penjelasannya. Kalau untuk titik yang ini kan nggak bisa terjangkau nih. Misalkan kita punya anggaran 10.000, tapi titik ini nih kita harganya 15.000, berarti kan nggak mencukupi itu dana kitanya. Berarti ini tidak terjangkau atau tidak bisa dipenuhi oleh anggaran kita. Gimana? Ada yang mau tanya lagi nggak? Ini nama kurvanya apa? Apa? Nama kurvanya ini apa? Kurva budget line atau kurva anggaran. Berarti nggak apa? Yang penting budgetnya habis gitu ya? Iya. Kalau kurva anggaran kayak gitu. Yang penting budget kita habis. Oh, berarti jumlah barangnya nggak peduli berapa, yang penting barangnya habis gitu? Iya, kombinasi 2 barang. Misalkan barangnya 3, barang X-nya 1, nggak apa-apa. Yang penting sama dengan 10.000 aja, habis aja uangnya. Kalau nggak terpenuhi itu jawabnya apa tuh? Ya tidak terpenuhi. Tidak terpuaskan gitu ya jawabnya? Iya, terjangkau tetapi memiliki anggaran sisa dan kepuasannya tidak maksimal. Kayak gitu sih, Yon. Oke. Gimana, mau lanjut atau gimana nih? Tadi siapa tuh yang nanya? Lala ya? Gimana lanjut kan? Lanjut. Oke, langsung ke gambar ini ya, gambar 6 ya. Nah, di sini kan ada kurva ini budget line. Ada kurva yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga, yang ini. Nah, di gambar ini nih, kita nih nyarinya sebentar. Wait. Di gambar ini nih kita nyarinya kepuasan maksimal suatu konsumen. Nah, ingat kepuasan maksimal suatu konsumen itu pada saat kurva indifference, yang ini kurva indifference, bersinggungan dengan kurva budget line ini. Ini kepuasan maksimal suatu konsumen karena bersinggungan, kurva budget line bersinggungan dengan kurva indifference. Kalau misalkan kurva yang ininya yang tengah hilang nih, terus yang adanya cuma kurva ini, yang di sini, itu tidak mungkin tercapai kepuasannya, tidak mencapai kepuasan maksimal.
Begitupun kalau misal kurva ini ya, kurva yang tengah ini hilang, sama yang ini hilang, berarti kan sisanya tinggal ini sama yang ini nih, kurva inverse yang ini. Nah, itu juga sama, nggak maksimal kepuasan konsumennya. Jadi untuk mencari suatu kepuasan konsumen itu, kita cari, lihat grafiknya, kurva indifference itu harus bersinggungan sama kurva budget line. Kayak gitu. Gimana? Paham nggak? Kurva independen itu apa? Kurva indifference itu kurva yang menggambarkan dua kombinasi kepuasan yang sama. Contohnya ada di film nggak contohnya? Ada sebelumnya nggak? Nanti ada record kok yang Zoom pertama. Oh, Nanti tinggal dilihat aja. Gimana nanya dong? Gimana? Cara kita tahu itu budget line itu gimana? Aku kira tadi budget line itu atas sendiri malah. Budget line itu yang garis ini. Ini garis ini nih budget line nih. Kalau bentuknya garis kayak gini nih budget line. Ini budget line. Berarti yang melengkung indifferent ya? Iya, kalau yang melengkung itu Oh, paham kan ya? paham. Nah, yang maksimal itu pada saat si kurva yang melengkung ini, kurva indifference, bersinggungan dengan kurva budget line. Bersinggungan ya, bukan memotong, bersinggungan. Misalkan ada nih, grab saja ya sebelahnya ya, yang ini ya. Wait, sabar. Misal ada nih kurva kayak gini. Ini. Misal ada budget line kayak gini. Terus ada kurva indifference yang kayak gini. Ini kan memotong nih. Nah, ini tidak maksimal kepuasannya. Yang maksimal itu ketika si kurva indifference bersinggungan secara langsung dengan kurva budget line. Ini yang maksimal. Gimana, paham nggak? kalau melewati bisa nggak? Apa ya? Melewati apa tuh? Kurva intervensialnya melewati kurva budgetnya. Di sini gitu, gini. Iya. Ini Berarti nggak mencukupin kan? Iya, nggak ngejangkau. Karena anggaran kita cuma segini. Anggaran kita cuma segitu ya. Berarti gambar 6 tuh apa? Gambar 6 tuh yang kita cari yang maksimal ya. Oh ya, berarti udah maksimal ya? Udah maksimal yang ini. Yang gambar 6. Kalaupun misalkan ada budget indifference di sini lagi, ini di sini lagi nih. Ini juga maksimal, sama aja. Ini maksimal, ini maksimal. Ya, pokoknya yang bersinggungan, kurva indifference harus bersinggungan sama kurva budget line aja. Itu tuh maksimal dari kepuasan suatu konsumen. Kepuasan konsumen maksimal itu kayak gitu. Gimana? Paham nggak? Paham nggak nih? Lagi si Andika minta CC tuh. Apa? Andika minta CC. Udah di ACC. Udah. Itu Azmi co-host kok. Dia. Lanjut gambar 7 ya. Paham kan ya gambar 6? Atau ada yang mau tanya lagi? Gimana nih yang lain nih? Ada jawab aman lah. Halo. Lanjut aja kalau Lanjut aja boleh kok, Bi. Oke. Nah, gambar 7 gimana nih? Ada yang bisa jelasin nggak? Ini maksimal atau enggak kepuasan konsumennya? Ada yang ngerti nggak ini? nggak maksimal ya? Iya, enggak. Kenapa, Mi? Apa tuh di bawah? Karena memotong kurva indifference. Ini memotong. Kurva yang maksimal itu kurva yang bersinggungan dengan kurva indifference. Gitu. Nggak boleh memotong. Ini kan memotong nih. Tuh, memotong kurvanya nih. Ini nggak maksimal. Berarti ini gambar 7 bukan kepuasan konsumen. Bukan kepuasan maksimal konsumen. Paham kan ya? Atau gimana? Masih bingung kan? Berarti itu terjangkau tapi tidak puas, Ki. Iya, terjangkau tapi tidak puas. Kayak gini loh, contohnya misalkan titik sini ya.
Nih, misalkan ini kita pengen beli barang 2. Ini misalkan harganya 7.000 aja, sedangkan anggaran kita 10.000, berarti kan terjangkau tuh. Tapi anggaran kita tuh sisa 3.000. Nah, itu kepuasannya nggak maksimal kalau kayak gitu. Jadi si kurva ini nih harus bersinggungan untuk mencari kepuasan maksimal suatu konsumen. Paham kan ya? Atau ada yang mau tanya? Aman. Lanjutkah gambar 8? Lanjut. Oke. Nah, gambar 8 gimana nih? Ini misalkan kurva yang pertama E1. Ini E2. S1 maksimal nggak? Gimana nih? Yang S1 maksimal nggak? Ada yang bisa jawab? Maksimal. Kenapa tuh? Bersinggungan. Iya, betul. Kalau E2? Ya, E2 Maksimal gimana? juga nggak sih? agak Iya, maksimal juga. Antara S1 sama E2, itu tuh kepuasannya paling besar mana? Yang paling besar S1 atau E2? Kedua nggak sih? Kedua. kedua. Kedua ya. Nah, Dua ya. iya Kedua. benar. Karena apa tuh? Makin jauh Baru dari dari titik nol. nol. Ya, betul. Ya udah. Betul kayak gitu. Lanjut ya. Apa Gi? Tadi lu nanya apa Gi? Ini S1, ini misalkan kurva A. Ini kurva B. Nah, si kurva A nih maksimal nggak, Yon? Maksimal. Karena Menyinggung. nggak dong, nggak gitu dong alasannya. Karena apa coba? Cok. Karena kurva indifference yang ini, kurva indifference yang ini bersinggungan dengan kurva budget line. Kurang lengkap jawabnya. Ya. Yang kurva B maksimal nggak, Yon? Maksimal juga karena kurva diferensialnya menyinggung kurva budgetnya. Ya. Nah, kurva A sama kurva B ini kepuasannya paling gede yang mana? Ya, B. Kenapa? Karena kurvanya lebih jauh dari titik nol. Iya, betul. Oke, lanjut ya. Atau ada yang mau tanya dulu nih sebelum lanjut? G mananya? Gimana? Yang kenapa garis putus-putusnya itu cuma di yang indifference yang pertama? Kenapa yang kedua nggak ada garis putus-putusnya? Itu pengaruh nggak? Enggak kok, nggak pengaruh kok. Ini nunjukin ke apa titik singgungnya aja. Ini juga sebenarnya ada kok. Nggak ngaruh kok ini. Ini kombinasi barangnya aja. Paham kan ya? Paham. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Lanjut ya, kalau ada yang nanya ya. Nah, gambar 9 nih ada perbedaan di kurva budget line-nya. Oke, gambar dulu ya. Nah, ini nih namanya di kurva budget line namanya berotasi. Berotasi itu si kurvanya bisa bergeser ke kiri, tapi di Y-nya tetap sama di sini, titik sama, tapi di X-nya berubah ke kiri atau ke kanan. Ini namanya rotasi. Rotasi dalam budget line itu tuh dipengaruhi oleh naik turunnya suatu harga barang X atau barang Y. Kalau misalkan barang Y-nya turun, barang X-nya turun, barang X-nya turun, berarti kan kita kan kalau misalkan harga turun kan keinginan kita untuk membeli kan naik tuh. Berarti bergeser ke kanan. Ini misalkan P harganya turun ya. P turun. Berotasinya ke kanan, bergesernya. Kalau P-nya naik, berarti kan barang yang kita ingin beli kan makin sedikit tuh. Berarti ini P naik, bergesernya ke kiri. Gitu. Paham nggak? Penjelasan ini paham nggak? Kurang Gi, kurang.
Oke. Kalau gue kurang di. Oke, jadi kan ini kan ada oke dari awal aja deh. Ini. Nah, ini kan kurva budget line nih. Aslinya kayak gini. Nah, ketika ada perubahan harga, naik atau turunnya suatu harga barang X, perubahan barang X nih ya, harga barang X-nya ya. Misalkan barang X-nya harganya naik. Kalau barang X-nya harganya naik kan berarti kita ingin mengkonsumsi barang X-nya kan menjadi turun tuh karena harganya yang semakin mahal. Nah, si kurva budget line ini nih berotasi. Tapi harga barangnya tetap sama ya, catatan ya. Barangnya tetap sama harganya. Cuman yang turun tuh barang X-nya. Kalau barang X-nya turun, naik, sorry. Barang X-nya naik, berarti kan kuantitas yang ingin kita belikan semakin sedikit. Berarti misalkan di sini 20 ya. Di sini 20. Ini nih waktu harganya misalkan 10. Harganya 10, P sama dengan 10. Nah, ketika harganya naik menjadi P sama dengan 20, berarti kan kita membeli barang kan semakin sedikit tuh. Ya kan? Barang X-nya semakin dikit. Nah, berarti si kurva ini nih bakal bergeser atau berotasi ke kiri. Bergeser ke kiri ke sini. Barangnya gitu. Yang Y itu sebagai apa, Gi? Yang Y? Y itu barang Y. Barang Y itu barang. Kalau X itu harga. Barang juga. Ini kombinasi dua barang. Ini barang, ini barang, ini juga barang. Berarti yang Y itu harganya tetap kan? Harganya tetap. Yang berubah tuh yang X aja. Iya. Oh, berarti barang Y nggak berpengaruh ya berarti ya? Nggak ada pengaruh. Paham kan ya? Begitu misalnya yang P-nya naik jadi P-nya turun jadi 10. Habis itu yang Y-nya turun juga jadi 10. Berarti garisnya sejajar lagi kan? Iya, sejajar lagi kayak gitu. Oke, dapat. Nah, ini kan udah nih P-nya naiknya 20 ya. Kalau P-nya turun jadi 5, berarti kan kita berotasi ke kanan nih. Barangnya semakin banyak kan yang kita beli. Sorry, misalkan kayak gitu ya. Nah, berarti kan misalkan P-nya 5. P sama dengan 5. Berarti kan kita kan membeli barang semakin banyak tuh karena harganya yang semakin murah. Berarti di sini bisa 30. Paham kan ya? Ini berotasinya gimana? Berarti itu kalau misal geser ke kiri berarti harganya pas lagi turun kan ya? Perbandingannya kalau kanan pas lagi naik gitu aja kan? Kalau misalkan ke kiri gesernya itu harganya ketika harganya naik. Kalau bergeser ke kanan itu ketika harganya turun. Kebalik berarti ya? Iya. Paham ya? Gimana nih yang lain nih? Ada yang bertanya lagi nggak? Atau mau lanjut nih? Gimana nih guys? Halo. Dulu aja kalau nggak gitu. Lanjut. Oke, itu kan rotasi ya. Rotasi itu karena dipengaruhi oleh harga loh, ingat loh. Karena dipengaruhi oleh perubahan harga dari suatu barang, barang Y atau barang X. Itu rotasi. Nah, ada lagi namanya pergeseran. Gi, bentar Gi, mau nanya Gi. Gimana? Ini kurva apa namanya? Budget line, anggaran. Tapi masuk dalam apa nih? Apa? Ini kurva budget line. Tadi kan ada budget line juga. Bedanya sama ini apa? Namanya. Ya, sama yang atas maksudnya. Sama yang Cuma gambar. rotasi doang kan ya Gi? Bedanya kan kalau yang ini? Gimana sih? Nggak paham. Nggak nangkep nih. Gimana? Tadi kan kita ada budget juga tuh yang kurva budget juga kan. Nah, bedanya sama yang ini kan ini ada rotasinya nih. Nah, nama materinya. Iya, budget line. Itu yang awal kan yang gambar 8 kan itu kan belum ada perubahan harga sama sekali. Jadi tetap kayak gitu. Kalau ada perubahan harga ya pasti berotasi si kurvanya. Ya, maksud gua tuh nanya apa tuh nama kurvanya tuh. Berarti nggak beda kan kayak Nggak beda. kurva
kurva ADKY, pokoknya Iya. gitu. Sama aja kan namanya kan? Sama kok. Gimana? Paham kan ya? Paham. Nah, misalkan ini barang Y, barang X. Ini masih sama ya, kurva ini ya, kurva budget line ya, anggaran. Nah, ada lagi namanya pergeseran kurva pendapatan. Pergeseran kurva pendapatan itu disebabkan oleh kenaikan atau penurunan pendapatan suatu konsumen. Kalau misalkan pendapatan konsumennya naik, berarti si kurvanya bergeser ke arah kanan secara sejajar. Ini ketika Y-nya naik atau pendapatannya naik. Kalau misalnya kalau misalkan pendapatannya turun, itu bergeser ke kiri, sejajar. Ini Y atau pendapatannya turun. Nah, itu dasarnya. Kalau tadi berotasi, kalau ini pergeseran. Pergeseran dipengaruhi oleh pendapatan, rotasi dipengaruhi oleh harga suatu barang. Kalau misalkan ini kan bergeser ya, bergeser ke arah kanan. Misalkan bergeser ke arah kanan itu karena apa? Karena disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari suatu konsumen tersebut. Kalau bergeser ke kiri secara sejajar, ini kan sejajar nih bergesernya, itu disebabkan karena pendapatan suatu konsumen itu turun, berarti sejajar. Paham kan ya? Buat yang ini, gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Terus bedain apa kalau itu harga barang sama pendapatan gimana? Lihat aja nih. Kalau misalkan ini bergeser sejajar, berarti pendapatannya naik. Kalau misalkan bergeser ke kiri, itu pendapatannya turun, gitu. Jadi sejajar atau enggaknya aja. Di soal biasa ada nih nggak sih ditunjukkan kayak disuruh membedain gitu, membedain mana pendapat sama yang tadi sebelumnya. Ada di soal deh. Atau mau langsung ke soal. Ini paham kan dasarnya kan, tapi Nah, ini dulu dong, materi baru soal. gimana nih? Materinya paham gak yang ini? Yang ini paham gak? Paham sih. Yang lain gimana nih? Laila, Sasa, Firda. Paham. Oke, langsung ke gambar 9 aja kali ya. Nah, dari gambar ini kan ada A, B, C. Nah, kurva yang maksimal itu tadinya ada di mana nih? Awalnya, sebelum ada rotasi. Ini kan ada rotasi nih. Jadi bergeser karena ada kenaikan harga dari suatu X, barang X. PX naik. Nah, tadinya kan si ini kepuasan maksimal suatu konsumen itu ada di kurva yang C. Ini kurva yang C. Karena bersinggungan nih di sini nih. Ini bersinggungan kan? Tadinya ada di situ. Lalu suatu ketika si harga X-nya itu naik. Nah, si kurva budget line ini kan berarti kan berotasi nih. Tadinya kan kayak gini nih ya. Karena harga barang X-nya naik, berarti kan keinginan untuk membeli itunya kan semakin sedikit. Misalkan ini 20, harganya naik. Jadi beli barang juga semakin sedikit kan, jadi 10. Nah, ini kan budget line-nya berubah nih. Jadi ke sini. Ini budget line-nya ini, budget line yang barunya ini. Nah, tadinya kan kepuasannya ada di sini. Nah, kepuasan maksimalnya ada di sini. Karena ini udah berubah ke yang baru, berarti kepuasannya ada di sini. Di kurva yang B. Paham nggak? Atau bingung? Paham. Bisa jelasin sekali lagi, Ki? Oke. Hapus lagi. Nah, ini kan ada kurva A, B, C ya.
kurva awalnya tuh budget line tuh ini, yang ini, sebelum ada perubahan harga. Nah, ini kan sebelum ada perubahan harga, budget line-nya segini. Dan titik kepuasan ada di titik C yang ini loh, kurva yang C. Karena bersinggungan. Nah, setelah barang X-nya itu P-nya naik, karena P-nya naik ini, si budget line ini berotasi ke arah kiri. Kenapa? Karena semakin harganya naik, konsumsi kita kan semakin sedikit. Misalkan tadinya 20, harganya naik. Jadi harganya naik, jadi konsumsi kita kan semakin sedikit, jadi 10, misalnya kayak gini. Nah, ini kan budget line-nya baru nih, berarti titik kepuasan nih nggak mungkin sama kayak yang dulu. Berarti titik kepuasan yang barunya ada di sini. Paham nggak, Fir? Paham, paham, Bang. Oke. Azan dulu kali ya. Oke, azan dulu ya. Ya udah Ki. Mau di end dulu terus gue share lagi nggak? Atau gimana nih? 3 menit lagi nih waktunya. Waktu Zoom ya. Gue end dulu aja kali ya. Yang dulu kalau lagi. Nanti gue share lagi linknya. Lanjutnya nanti jam. Langsung lanjut kok ini. Langsung lanjut Ki. Oke. Iya, langsung lanjut aja, Mi. Oh ya. Nah, kok ini berapa gambar lagi? Atau pada mau makan dulu? Kalau pada makan dulu nggak apa-apa. Kita lanjut jam 12:30 deh. Enggak, sekalian aja, Gi. Sekalian aja kan ya. Masih banyak nggak, Gi? Masih banyak nggak? Gimana? Nggak kedengeran loh. Masih banyak nggak materinya? Berarti gambar 10, 11, 12, 13. 4 gambar lagi sih. Ya udah langsung aja lah kalau sedikit. Oke. Oke, gue end dulu ya. Oke. Ya, Wassalamualaikum.